Guna memantapkan kesiapan ibadah di Tanah Suci, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi mulai menggelar bimbingan manasik bagi para calon jamaah haji tahun 2026. Dari total kuota 173 orang, baru 70 jamaah yang dinyatakan siap berangkat usai menyelesaikan proses pelunasan biaya haji. Pembekalan ibadah haji kembali digelar sebagai bentuk layanan dan tanggung jawab pemerintah kepada para calon jamaah haji di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan manasik ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam, baik dari sisi rukun ibadah maupun teknis pelaksanaan selama berada di Tanah Suci nanti. Rencananya, bimbingan manasik akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. 4 pertemuan dilakukan sebelum bulan puasa, dan 1 kali pertemuan tambahan akan digelar pasca Hari Raya Idul Fitri, guna memantapkan kesiapan akhir jamaah. Untuk musim haji tahun 2026, Kabupaten Sukabumi mendapatkan jatah kuota sebanyak 173 jamaah. Namun, hingga saat ini, baru 70 orang yang sudah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH, dan dinyatakan siap berangkat. Bimbingan manasik haji tingkat kecamatan dan Kabupaten Sukabumi, di mana manasik haji ini adalah kewajiban pemerintah kami, Kementerian Haji dan Umroh, memberikan manasik kepada jemaah haji yang akan berangkat tahun 2026. Kegiatan ini direncanakan 4 kali kegiatan ya. Kemudian nanti setelah Lebaran 1 kali kegiatan. Artinya jemaah haji mendapatkan layanan manasik haji sejumlah 5 kali kegiatan. Sementara itu, sekitar 100 jamaah lainnya diketahui belum melakukan pelunasan karena berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan, ekonomi, hingga belum siapnya pertimbangan keluarga. Pihak Kemenak menegaskan, kuota jamaah yang tidak terserap nantinya akan dikembalikan ke tingkat provinsi untuk diatur ulang sesuai daftar antrean berikutnya. Andris Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, inovasi teknologi di sektor perikanan terus berkembang. Di Kabupaten Sukabumi, saudara, seorang pembudidaya berhasil mengembangkan sistem pembenihan ikan nila berbasis teknologi intensif. Selain lebih efisien dan hemat lahan, metode ini mampu menghasilkan benih berkualitas tinggi hingga diminati pasar nasional. Inilah sistem teknologi pembenihan ikan nila yang diterapkan secara intensif dikembangkan oleh Denny Rusmawan di Jalan Cibaraja Salajambe, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sistem ini berbeda dengan metode tradisional. Sistem yang menggabungkan teknologi e-collecting, inkubatoras, serta penggunaan indukan unggul. Pemeliharaan telur dilakukan menggunakan inkubator berbasis RAS atau Recirculating Aquaculture System yang memungkinkan air terus bersirkulasi sehingga kualitasnya tetap terjaga. Tak hanya itu, indukan yang digunakan merupakan indukan unggul nila sakti. Sistem pembenihan ini masuk dalam kategori pembenihan intensif yang hanya memerlukan area sekitar 7 kali 5 meter dengan menggunakan waring atau hapa. Selain lebih hemat lahan, sistem ini juga mampu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup telur dan larva ikan. Pada sistem tradisional, telur dan larva beresiko dimangsa predator, terpengaruh cuaca ekstrim, bahkan dimakan indukan jantan. Sementara pada sistem inkubator, seluruh faktor seperti suhu, kualitas air, dan hama predator dapat dikendalikan secara optimal. Hasilnya, benih ikan nila berkualitas tinggi pun dihasilkan dan diminati pasar. Sepanjang tahun 2025, Denny Rusmawan menerima pesanan hingga jutaan ekor benih, termasuk untuk program revitalisasi Pantura yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, benih nila juga dipasok ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, dengan jadwal pengiriman rutin. Sistem pembenihan ini masuk dalam kategori sistem pembenihan intensif ya, di mana kalau dibandingkan dengan sistem tradisional, kita bisa bayangkan satu paket umumnya itu 100 jantan, 300 betina,
kalau untuk pemijahan ya atau untuk breeding di sistem tradisional itu membutuhkan lahan minimal 500 sampai 700 meter. Nah, sedangkan kita hanya membutuhkan lahan dengan menggunakan waring atau hapa itu berukuran sekitar 7 kali 5 saja. Nah, ini dibuktikan lebih efisien ya, karena lebih hemat lahan, gitu ya, lebih hemat lahan. Dengan teknologi pembenihan intensif ini, produksi benih ikan nila dinilai mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus meningkat, sekaligus menjadi solusi efisien dan berkelanjutan bagi sektor perikanan budidaya di Indonesia. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 20 orang marbot Masjid Nurul Huda di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, kini tak hanya sibuk merawat tempat ibadah. Melalui program Balai Ternak, mereka berhasil menciptakan ekosistem peternakan terpadu dengan mengelola ratusan ekor kambing. Berbekal inovasi pakan mandiri dan pengolahan limbah menjadi pupuk bernilai tinggi, para marbot ini kini berhasil meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Usai menunaikan amanah membersihkan Masjid Nurul Huda, Desa Tegal Karang, para marbot ini segera bergegas menuju kantor kedua mereka, yakni sebuah balai ternak yang terintegrasi. Di sini ekosistem peternakan dikelola secara profesional, mulai dari pertanian rumput pakcong di atas lahan 2 hektar hingga racikan pakan mandiri kaya nutrisi yang dicampur dengan jamu tradisional. Hasilnya lebih dari 200 ekor kambing tumbuh sehat dan bugar. Prinsip utamanya adalah zero waste atau tidak ada limbah yang terbuang. Kotoran dan urin ternak diolah menjadi pupuk organik padat dan cair. Tak disangka hasil olahan ini diminati banyak petani hingga Dinas Pertanian dengan nilai jual Rp100.000 per 25 kg. Kami tidak mengandalkan pakan yang pabrikan. Kami berusaha belajar untuk meracik sendiri untuk kebutuhan nutrisi dari domba-domba kami. Bahannya? Nah, bahannya kami juga mempunyai 2 hektar bank pakan atau menanam rumput pakcong 1 hektar, menanam jagung 1 hektar. Kesuksesan mereka teruji pada Idul Adha 2025 lalu, di mana 51 ekor kambing laku terjual. Program yang didukung Basnas ini terbukti mampu mengubah nasib para marbot yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh harian. Kita kembangkan ke desa-desa yang lain dalam bentuk yang lebih kecil, nanti dari desa tersebut untuk belajar dulu ke sini dan melalui berbagai kajian, diskusi dan lain sebagainya. Alhamdulillah memang jemaah Masjid Nurul Huda Farm inilah yang kemudian terpilih untuk mengembangkan peternakan terintegrasi. Kini Nurul Huda Farm menjadi bukti nyata bahwa kemandirian ekonomi bisa dimulai dari desa dan rumah ibadah. Sinergi antara spiritualitas dan kerja keras ini diharapkan dapat terus berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional. Muhammad Syahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, menjelang perayaan Imlek, kudapan manis dodol Cina kembali menjadi buruan warga. Di sejumlah rumah produksi legenda di Kota Bandung, permintaan meningkat hingga ribuan pieces per hari. Selain rasa yang khas, teksturnya yang lengket menjadi simbol eratnya persaudaraan di tahun Sio Kuda Api ini. Makanan manis ini selalu ada saat pergantian tahun baru Imlek. Teksturnya yang lengket menyimbolkan eratnya hubungan persaudaraan, sedangkan bentuknya yang bulat melambangkan tekad yang bulat dan persatuan. Makanan manis ini selalu ada setiap perayaan tahun baru Imlek. Teksturnya yang lengket menyimbolkan eratnya hubungan persaudaraan. Sementara bentuknya yang bulat melambangkan tekad bulat dan persatuan. Tempat pembuatan dodol Cina di Jalan Pajagalan, Kota Bandung ini
telah berdiri sejak tahun 1960-an. Menjelang Imlek, rumah produksi ini mampu menghasilkan sekitar 2.000 pieces dodol per hari dengan melibatkan 20 pekerja. Proses pembuatannya membutuhkan kesabaran ekstra karena dimasak selama 20 jam. Meski sudah modern, resep dan teknik tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa otentik. Kalau hari biasa memang kita nggak produksi dodol Cinanya. Kalau sudah menjelang Imlek, biasa kita bikinnya hampir 2.000 pieces ya per hari. Sebenarnya masih mirip sama yang dulu sih, cuman kita mungkin ubah kayak ovennya jadi lebih modern, cetakannya sudah lebih modern gitu aja sih. Tapi prosesnya, cara itunya sama semua dari zaman dulu ya. Tersedia dalam varian original, pandan, dan kulit jeruk. Dodol ini dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp50.000. Pelanggan pun mulai berdatangan untuk mendapatkan hidangan wajib yang melambangkan harapan rezeki yang terus melekat. Enak, apalagi terutama yang ada cintong yang ada kulit jeruknya. Ini buat nanti Imlek. Iya, bagi-bagi. Wajib ya beli dodol. Oh wajib, katanya tambah hoki ya. Imlek tahun ini merupakan tahun ke-2577 dengan Shio Kuda Api. Shio ini dimaknai sebagai simbol semangat dan energi baru bagi masyarakat Tionghoa. Nah, kalau sudah memasuki pengguntingan plastik ini, tandanya ini sudah memasuki tahap akhir dari pembuatan dodol Cina ini. Setelah digunting, ini tinggal ditempel labelnya untuk segera dijual dan dikirim ke para pelanggan yang akan merayakan Imlek nanti. Mita Handayani, Reza Pratama, Bandung, Jawa Barat. Ivar Jenner resmi hijrah ke Super League Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.